Planet Mars, planet yang paling sering dieksplorasi oleh umat manusia. Setelah manusia sampai ke bulan tahun 1969, mengirim manusia ke Mars adalah misi besar selanjutnya. Tahun lalu, 3 misi baru dari 3 negara diluncurkan ke Mars dan telah sampai pada awal tahun ini. Inilah dia 3 misi eksplorasi Mars yang belum lama ini sampai ke planet merah. Misi Mars 2020 dari Amerika, misi Tianwen-1 dari China, dan misi Hope atau Al-Amal dari Uni Emirat Arab. 3 misi ini akan membantu ilmuwan di seluruh dunia dalam memahami planet Mars dengan lebih mendalam. Setiap misi ini berkaitan dengan kimia. Misalnya misi Tianwen-1 yang bertujuan untuk mencari jejak air bawah tanah, dan Hope yang meneliti kandungan atmosfer Mars. Misi Mars 2020 mengirim rover Perseverance, rover generasi terbaru buatan NASA. Tugasnya adalah mencari jejak-jejak molekul organik yang dapat menandakan adanya kehidupan di Mars, menerbangkan helikopter pertama di Mars Ingenuity, dan melakukan eksperimen langsung di permukaan Mars. Salah satu eksperimen di Perseverance adalah kotak kuning ini, yang terletak dalam rover tersebut. Eksperimen ini menggunakan ilmu kimia untuk mempersiapkan misi manusia ke planet Mars di masa depan. Namanya MOXIE, atau Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Jika diterjemahkan, namanya menjadi eksperimen oksigen Mars dengan pemanfaatan sumber daya in situ. Eksperimen ini menggunakan sumber daya yang telah ada di Mars, yaitu karbon dioksida, untuk memproduksi oksigen. Saat kita mengirim manusia ke Mars, tentunya kita ingin para astronot dapat kembali dengan aman. Maka kita membutuhkan roket untuk pergi dari Mars. Oksigen cair adalah bahan bakar yang tidak perlu kita bawa dari bumi karena dapat diproduksi dari Mars. Sehingga kita hanya perlu membawa tangki kosong dari bumi. Membawa tangki bahan bakar kosong akan mengurangi berat yang perlu dibawa. Dan dalam misi luar angkasa, berat harus dikurangi sebisa mungkin karena akan menghemat biaya secara signifikan. Inilah reaksi kimia yang digunakan MOXIE untuk memproduksi oksigen. Pertama, karbon dioksida yang berlimpah di Mars akan dipecah dengan listrik menjadi karbon monoksida dan atom oksigen. Atom oksigen ini akan bergabung membentuk molekul oksigen, sehingga 2 molekul karbon dioksida akan memproduksi 1 molekul oksigen. Karena masih dalam tahap eksperimen, MOXIE hanya dapat memproduksi sedikit oksigen. Namun ke depannya teknologi MOXIE dapat digunakan dalam skala besar untuk memproduksi oksigen yang lebih banyak. MOXIE dapat memproduksi 10 gram oksigen dalam 1 jam menggunakan daya listrik 300 watt. Sementara menurut data NASA, manusia membutuhkan 0,84 kg oksigen per hari untuk dapat bertahan hidup. Artinya, saat ini MOXIE hanya dapat menghasilkan 28,6% dari jumlah oksigen yang diperlukan oleh satu astronot. Kemampuan menciptakan oksigen sendiri di Mars akan sangat membantu misi manusia ke Mars, karena kita membutuhkan oksigen untuk bernapas. Membawa oksigen dari bumi akan sangat berat dan mahal. Ditambah lagi, sebuah misi manusia ke Mars dapat berlangsung selama beberapa bulan. Jika oksigen diproduksi sendiri di Mars, biaya peluncuran akan berkurang dengan signifikan dan misi manusia di Mars dapat diperpanjang durasinya. Selain itu, oksigen juga dibutuhkan sebagai bahan bakar roket. Memproduksi bahan bakar di tempat akan mengurangi biaya peluncuran dan memungkinkan kita untuk membawa lebih banyak alat yang diperlukan dalam misi. Dalam skala terbesar, teknologi ini akan membantu manusia dalam melakukan terraforming, yaitu membuat Mars menjadi planet yang dapat dihuni manusia tanpa alat khusus. Membuat sebuah planet menjadi mirip bumi sama sekali tidak mudah dan akan memakan waktu yang sangat lama. Namun keberadaan teknologi seperti MOXIE yang mempermudah produksi oksigen dapat membantu proses tersebut. Walaupun saat ini teknologi untuk terraforming masih jauh dari kenyataan, namun pada suatu hari bukan tidak mungkin Mars akan menjadi rumah kedua bagi umat manusia, penuh dengan kehidupan sama seperti di bumi. Terima kasih telah menonton video ini.